teori itu. Oh ya. Jadi, yang membuat teori pengisbatan dengan 3 metode ini, kira-kira ulama ahli nasab siapa dan di masa kapan, begitu ya Pak? Oke, baik. Perlu diketahui bahwa ilmu nasab adalah merupakan ilmu tertua dalam segala fan ilmu di dalam peradaban Islam, ya, karena ilmu nasab itu sudah mewujud lebih dahulu sebelum Allah mewujudkan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran sudah lebih dahulu juga menerangkan persoalan-persoalan nasab, baik nasab yang sah diitlak kepada kaum lelaki dan nasab yang diitlak kepada kaum perempuan. Sehingga dalam retorika ilmu nasab, menurut ittifaq al-ulama atau ijma ulama, bahwa nasab itu dinisbatkan kepada lil abi, kepada bapak, bukan lil ummi. Namun ulama lain juga ada yang berpendapat bahwa nasab itu nisbatnya kepada ibu, sah. Nah, terlepas dari ikhtilaf itu, yang kedua, sejak kapan munculnya kaidah syuhrah wal istifadhah? Ya, syuhrah wal istifadhah itu muncul beriringan dengan konsep daripada pentalaahan nasab seseorang. Karena istihar atau syuhrah wal istifadhah, ya, itu adalah kaedah makulah, kaedah yang dapat diterima oleh akal, bukan kaedah yang mukhaliful akli. Nah, untuk memperkuat kebenaran syuhrah wal istifadhah, maka juga tidak akan luput daripada khatun nasabah, catatan yang dituliskan oleh ahli nasab. Ya, ini yang menjadi patokan daripada konsep pentalaahan nasab seseorang yang diverifikasi. Nah, di zaman era globalisasi saat ini, dengan ditemukan sistem diafah yang dulu diafah sekarang namanya DNA, bila mana terjadi nasab-nasab yang sulit diverifikasi daripada catatan nasab, ya, terjadi muskilah dari catatan nasab, maka mesti ada bayinah. Ketika ada penafian, mesti ada bayinah melalui jalan tes DNA terkait al-ansabil ba'idah. Nah, silakan untuk mereferensikan pemahaman tadi, merujuk kepada kitab Al-Istifadhah, dan silakan juga melihat di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, juga boleh antum melihat di dalam kitab Ma'alimul Ansab. Tafadhal. Itu yang dapat saya sampaikan. Begini, maksud ana begini. Jadi kira-kira ulama nasab, karena sepengetahuan saya, nasab itu kan bisa kita ketahui dengan kitab sejarah. Begini maksud ana ya Habib Nahnu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa catatan-catatan nasab itu terbagi menjadi 2, begitu kan? Ada kutubul musyajarah, ada kutubul mudawwanah, ya. Jadi ada kitab-kitab yang bersifat seperti pohon, ada yang bersifat seperti tidak pohon, alias taqidat, catatan-catatan, gitu kan? Ya. Tapi ada tambahan, saya potong. Ada tambahan, itu kan disebut dengan musyajar, yang satu lagi mudawwanah, dan sebetulnya itu mudawwanah yang baru, metode ya, baru, metode tua, yaitu musyajar sama mabsut. Ini yang ana maksud begini Habib Nahnu ya. Jadi ketika di dalam kitab verifikasi nasab saja mengalami sebuah upgrade ya, dari kitab musyajarah menjadi kitab mudawwanah, kenapa para ahli nasab itu tidak mengupgrade teori pengisbatan nasab dari 3 menjadi 4 atau jadi 5 atau jadi 6? Karena karena sangatlah logis
pengagritkan sebuah istilah di dalam sebuah metode disiplin ilmu itu sangat diperlukan. Contoh. Sebentar. Upgrade itu maksudnya apa? Update apa gimana? Ya, ngomong yang jangan pakai bahasa yang bahasa kampung aja dah. Maksudnya dikembangkan. Ya, dikembangkan. Ya. Satu contoh. Diperbaharui. Makna dikembangkan itu diperbaharui kan? Ana tawakuf dulu ya. Ana tawakuf. Fadhal antum bilang ana ba'alwi fadhal, ana bilang bukan ba'alwi fadhal, tidak masalah ya. Karena ana tetap berpegang ini kita nggak bicara antum ana ba'alawi, enggak, ini kita lagi diskusi obrolan sambil ngopi siang. Nah, di sini kami hanya ingin adanya sebuah solusi saja, Habib Nahnu ya. Ya. Nah, bagaimana kita ketahui ulama mutakaddimin di dalam menentukan hadis itu hanya mengenal dua istilah ya. Ada istilah sahih dan istilah dhaif ya. Tetapi beriringan dengan sebuah zaman maka terjadilah perkembangan istilah. Menjadi hadis sahih, menjadi hadis dhaif, menjadi hasan, bahkan ada perkembangan menjadi sahih li ghairihi wa hasan li ghairihi. Ya, gitu ya. Nah, maksud Anda, kenapa dengan ilmu disiplin nasab ini kok tidak mengalami sebuah perkembangan metode di dalam mengisbat sebuah? Ada tuh Ustaz, ada. Antum belum nemu berarti. sama seperti ilmu hadis. Jadi ilmu nasab ilmu nasab itu adalah ilmu yang sangat muratif dengan ilmu hadis dan ilmu fikih. Jadi ilmu nasab ini adalah secara periwayatannya dia merujuk kepada ilmu hadis, secara isbat dia merujuk kepada kaidah ilmu fikih. Nah, dia mempunyai istilahat sebagaimana istilahnya ulama-ulama fikih. Gitu loh. Misalkan ketika nasab sahih itu diisbat hadza nasabun sahih, berarti itu di dalam kategori nasab sahih itu juga ada pecahannya. Nasab yang di bawah derajat sahih tapi dia masih diakui derajat kenasabannya itu. Apa diantaranya? Derajat nasab masyhur, mutawatir, masyhur, makbul. Ya, makbul ini nanti menjadi masalah. Nah, ketika makbulnya itu ikhtilaf dan tidak ada yang mentarji, jadi nasab yang makbul ini harus ditarji. Seperti nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dulu. Nah, ketika nasab Syekh Abdul Qadir Jailani terjadi ikhtilaf, berarti nasab tersebut ada, diakui, maujud, namun makbulun nasab. Ada yang mengingkari dan ada yang menetapkan. Nah, sehingga di dalam terjadi makbul ini mesti ada bayinah. Bayinah itu bukan tes DNA yang dimaksud, adalah wujudu ahli tarjih li yurajjiha nasabuhu. Jadi wujudnya ahli tarjih untuk mentarjih nasabnya, gitu loh. Jadi itu sebetulnya ada perkembangan itu dalam ilmu nasab. Wallahu a'lam. Betul sekali. Itu natijah dari sebuah pengisbatan Habib Nahnu ya. Jadi yang kita kenal dengan nasab sahih, nasab makbul, terus nasab mardud itu adalah natijah dari sebuah pengisbatan, kan gitu kan? Ya. Metode yang tiga tadi itu yang Anda maksud. Jadi khatun nasabah ya. Kenapa tidak dikembangkan lagi khatun nasabah ini? Gitu maksud Anda? Ya, jadi khatun nasabah itu sudah sangat kuat karena persyaratan khatun nasabah itu kepada derajat. Jadi khatun nasabah inilah yang menjadikan derajat nasab itu menjadi sahih, menjadi derajat masyhur, menjadi derajat mardud, menjadi derajat masykuk, itu karena berdasarkan khatun nasabah gitu loh. Makanya khatun nasabah itu sudah sangat kuat, gak bisa lagi digugat. Artinya khatun nasabah itu
mesti berkesinambungan karena dia mengikuti seperti riwayat hadis gitu loh. Seandainya tidak diakui seperti jalur riwayat hadis, maka sungguh terjadi celah bagi siapapun orang untuk mengisbat dirinya sebagai Sadatul Ashraf. Jadi karena dari khattun nasabah ini yang sangat ketat, sehingga kalau ada orang yang tidak tercatat di dalam kitab-kitab sahihun nasab, itu maka mesti bermasalah nasab tersebut gitu loh. Nah, kita harus yang paling sahih dalam riwayat hadis itu kan 2 kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ada istilah lain kutubus sittah. Nah, di dalam ilmu nasab, dalam kitab nasab juga ada kitab nasab yang paling sahih, yang standar dengan Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu diantaranya kitab Al-Majdi dan kitab Al-Fakhri. Itu adalah kitab yang standar sahihnya seperti dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu, Tuan. Nyambung dikit ini kita sebutkan ini. Sebentar dulu. Teori 3 itu, Habib Nano, itu kan masih terlalu umum, sehingga mengindikasikan sebuah perbedaan yang sangat tajam. Saya begitu. Contoh, khatun nasabah, tulisan dari seorang ahli nasab. Ya, ini kan tidak tercatat secara jelas. Artinya, apakah ahli nasab asalkan ada si sang penulis ahli nasab, atau sebagaimana yang diminta oleh pihaknya antum. Nah, pihak antum kan mengatakan khatun nasabah itu harus ada terverifikasi sampai ke zaman Ubaidillah, kan begitu kan? Nah, tetapi di satu sisi mengatakan asal sudah ada khatun nasabah, baik itu di zamannya Sayyid Ali As-Sakran ataupun tidak, itu sudah termasuk khatun nasabah. Nah, ini keumuman dari kalimat ini yang menjadikan polemik dalam ilmu pengisbatan nasab. Ini ya, kalau yang kedua tadi yang ya baik, saya komentari, udah paham itu. Jadi yang kedua tadi yang sampaikan asal ada khatun nasabah itu sudah boleh diverifikasi nasabnya. Inilah yang menjadi muskilah. Justru yang perkataan kedua yang tidak ketat, sehingga memungkinkan orang lain mencatut nasabnya sebagai Sadatul Ashraf karena berdasarkan khatun nasabah yang di zaman itu aja. Persoalannya gini loh, yang mesti kita analisa sekarang ini adalah, yang mesti kita sebentar saya mobil dulu sebentar. Aduh, polisi bayar lagi nih. Yang mesti kita analisa sekarang adalah, persoalannya adalah bukan persoalan nasab yang hari ini yang kita tarji, tetapi yang kita bahas ini kan keberadaan Ubaidillah. Jadi untuk memverifikasi keberadaan Ubaidillah, ya mesti harus orang yang sezaman dengan Ubaidillah gitu loh. Misalkan saya ingin meneliti nasabnya Tuan, ya namanya Abdurrahman, hidup di abad ke 10 Hijri, ya, sedangkan sekarang abad ke-13 Hijri. Ya, saya jelas dong, saya akan memakai kitab yang sezaman dengan Abdurrahman yang di abad 10 Hijri. Adakah dia itu tercatat namanya di ahli nasab di abad itu? Gitu loh. Bagaimana logikanya? Kita sedang membahas keberadaan Abdurrahman di abad 10 Hijri dengan mengambil ibarat orang yang menetapkannya di abad ke-13. Ya kan akal membutuhkan hujah. Dari mana ahli nasabah ini mengitlak keberadaan Abdurrahman tanpa ada rujukan? Gitu loh. Maksud saya?